baik zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, darah daging Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus yang kita hormati pengasuh majlis Rawdatul Istiqamah ayahanda kita Abuya Al-Habib Faisal Zain Mahmud, yang sama-sama kita hormati Habibana Habib Abdillah Al-Attas, yang sama-sama kita hormati Al-Habib Sayyid Amin Mahmud, yang sama-sama kita hormati Sayyid Agil Mahmud, yang sama-sama kita hormati dan juga kita sayangi Sayyid Saifullah Al-Kaf, yang juga sama-sama kita hormati para alim ulama, guru-guru agama, para qari Al-Quran, para qari Maulid Maulid Al-Hamsyid, wartawan turunan Maulid Al-Barzanji, bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga seberataan yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Di penghujung malam bulan Jumadil Akhir ini kita terakhir nih, insyaallah malam besok lah 1 Rajab sudah. Marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena mana sampai detik ini kita masih dipanjangkan umur, disehatkan badan, dan alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berhadir di majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa-apa yang kita laksanakan, kita gawi di majlis yang mulia ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, berupa amal saleh di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu dosa zahir, dosa batin, dosa umur hidup, dan semoga semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu hajat dunia ataupun hajat akhirah, dan semoga warung Mama Ipah sakeluarga diberikan kesehatan, keafiatan, dimudahkan rezekinya yang halal dan banyak, dan juga mudah-mudahan naik haji bertahan. Termasuk kita juga ya Allah, amin ya rabbal alamin. Salat dan salam semoga selalu tercurah terlimpah ke hadratnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh keluarga, sahabat, serta pengikut kursiin hingga hari kiamat. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Seperti biasa mohon izin pada para habaib dan para ulama sedikit menyampaikan buku kitab lah. Ini kata Anda dalam penyampaian bulan ini terdapat kesalahan khilafan, mohonlah dibukakan pintu kemaafan yang sampai selebar-lebarnya, dan belum mengharapkan pun juga teguran-teguran ataupun yang kritik membangun lah. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu anhu wa ankum wa an jami'il muslimin wa qala radhiyallahu anhu. Aw la akhafu qiyamata, di antara yang bisa menyebabkan kita murtad atau keluar dari agama Islam adalah berkata, aku tidak takutan lawan hari kiamat. Aku tidak takutan, artinya aku tidak takut ya Allah lawan hari kiamat. Ada takutan lawan hari kiamat, ada takutan. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah menilai awal tak. Aw ayyu syai'in al-mahsyar, atau yang berkata, buat apa padang mahsyar itu? Cuma tujuannya meremehkan, padahal nang maulah padang mahsyar itu Allah Subhanahu wa taala. Berarti otomatisnya itu meremehkan Allah Subhanahu wa taala sang pencipta. Kalau meremehkan sang pencipta, murtad, naudzubillah min dzalik.
Au jahannam. Ayyu syai'in jahannam jadinya. Buat apa diciptakan api neraka jahannam? Cuma tujuannya itu tuh meremehkan, menganggap penting gitu. Au ayyu syai'in 'amiltu wa qad irtakaba maksiyatan. Atau ia berkata, buat apa aku beramal padahal ia melakukan maksiat, ia bergelimang dalam kemaksiatan, dan ia berkata, buat apa aku beramal? Karena dalam artinya ini beramal, tapi ini masuk ke taras. Nah, itu pun menganggap amal saleh itu ada penting. Nah, itu pun bisa menyebabkan orang keluar dari agama Islam. Cuma ilmu yang seperti ini kita jangan menghantarkan orang lain. Kita pandang diri kita jaga jangan sampai diri kita kayak itu. Jangan menyambut orang itu si Ano toh, berarti itu murtad toh. Jadi kita menyambut orang. Jadi apapun itu kita jaga diri kita. Mudahan jangan kayak itu. Jangan bisa sambatan orang-orang. Au ayyu syai'in a'malu di majlisil ilmi wa qad umira bi hudurihi. Atau ia berkata, buat apa aku beramal di majlis ilmu? Nah, apa gawe di majlis ilmu? Ada apa aja hadir di majlis ilmu jadinya. Ada menganggap penting itu. Wa qad umira bi hudurihi, dan sungguh diperintah ia hadir di majlis ilmu. Kita itu kan disuruh, diperintah untuk nuntut ilmu, wajib nuntut ilmu itu. Ulama atau guru-guru kita menyebutkan tutlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai kalian lahad. Artinya seumuran kita disuruh nuntut ilmu. Ada ini ada, malahan menyambut nuntut ilmu itu jadi ada apa aja. Nah, orang yang berkata demikian mengatakan iya, buat apa aku nuntut ilmu, buat apa aku hadir di majelis ilmu, itu bisa menyebabkan murtad dia, menganggap remeh lawan majelis ilmu. Padahal kan di dalam hadis Nabi, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Nuntut ilmu itu difardukan atas tiap-tiap orang Islam, baik itu laki-laki ataupun perempuan atau wanita atau bibinian menurut saya disuruh nuntut ilmu. Ada yang menginginkan dan malahan menganggap nuntut ilmu itu ada penting. Nabi kita Hajar Isra Mi'raj dibimbing oleh malaikat Jibril alaihissalam. Napa-napa apa malaikat Jibril, napa-napa betapa malaikat Jibril. Artinya kan ada yang membimbing. Kalau yang hidup pada dalam membimbing, jadi guru abah guru sekumpul, man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu. Siapa yang nggak ada basic guru, maka syaitanlah gurunya. Jadi kita penting benar hadir di majelis ilmu itu penting benar. Kalau kita ada basic guru, nah, alhamdulillah majelis kita dibimbing oleh ayah kita Aulia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini mudah-mudahan kita istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Beliau dipanjangkan umur, disehatkan badan, tambah bisi di dunia. Amin. Bagus ini bagus saja. Banyaknya anaknya lah. Kelah taras. Jadi kita kan awal jauh dari majelis ilmu. Ya majelis ilmu itu kan muslim yang kita bisa berduaan dengan guru ngaji bisa,
Betapun lawan guru bisa, betapun lawan lebih tahu bisa untuk ilmu jualannya ya lah. Tapi ini menganggap ada penting. Au tus'atu saridin khairun minal ilmi. Mati ya sebetulnya. Mati ya. Kawan jawabannya. Mati sebetulnya. Cel. Benar saja. Ada jawab pada mendengar benar. Biar bapak siap biar mendengar juga. Atau ingin berkata jadinya semangkuk makanan itu lebih baik daripada ilmu. Ia menganggap sepiring makanan itu lebih baik daripada ilmu. Mari mihakan lawan ilmu ngarannya. Taharat makanan jadinya naudzubillah. Au la'natullahi ala kulli alimin. Mainnya sarik benar penyelah. Sarik benar lawan guru. Jadinya mudahan Allah Ta'ala melaknat atas tiap-tiap orang alim. Banget benar nih. Kita lingkungan nih kayak menyambut orang kaltim bukannya umumnya niatnya menyambut sambil datang orang kaltimnya mahal ada. Nah ini tadi menyambut mudah-mudahan Allah Ta'ala melaknat lawan seberatan orang alim. Cuma itu niatnya meremehkan dari menganggap enteng. Illam yuridil istighraqah, apabila inya kada menghendaki keseluruhan orang alim. Jadi ada rupanya saya pun nyesal dan nonton guru tu deh mendoakan inya mudah-mudahan tiap-tiap orang alim itu dilaknat oleh Allah Ta'ala. Cuma saya pun tu deh hanya sakit dengan orang itu tadi ya. Cuman ianya meremehkan murtad orang itu. Wa illa lam yushtarat istighfar li syumulihil anbiya wal malaikah. Tetapi kalau inya menghendaki keseluruhan ulama, jadinya mudah-mudahan Allah Ta'ala melaknat, itu kan disyaratkan dalam hatinya meremehkan, menganggap enteng, karena otomatis dia sudah murtad. Otomatis murtad inya bilanya menyebut mudah-mudahan seluruh orang alim itu dilaknat oleh Allah Ta'ala. Kenapa jadi otomatis murtad walaupun tanpa menganggap remeh, menghinakan? Karena itu tak buat para anbiya Allah, para nabi-nabi Allah, para malaikat itu tak buat di situ. Jadi ini menyuruh, meminta lawan Allah agar para nabi, para rasul, para malaikat itu dilaknat. Keharatan banget. Nah, itu sudah murtad juga. Na'udzubillahi min dzalik. Ya mungkin itu bisa terjadi lah karena galau macam-macam ujian hidup ya lah, sehingga nang seharusnya kada disambat orang kaltemnya disambatnya galau. Nah nyet lah nyet galau namakan bisa lah. Karena apa tadi? Karena yang galau tadi. Aw tashabbaha bil ulama'i
au tashabbaha bil ulama'i awil mu'azi awil mu'allimin ala hayati masdiyatin bihadrati jama'atin hatta yadhaku aw yal'abu istighfafan. Nah, ini bisa juga menyebabkan murtad. Inya menyerupai dengan para ulama agamis. Maafnya kan menyinggung lah. Agamis ngebulang. Ini kan menyinggung lah. Karena ini bacanya di sini nah. Cuma ini tujuannya ini kan ini menghinakan, bukan ada nang bagaimana kan senang lawan para ulama yang orang mengulang karena senang karena ada ijazahnya, selindang karena ada ijazahnya, kada mutabaah itu ada ini kada tujuannya untuk menghinakan. Jadi ini berpakaian seperti ulama atau berpakaian seperti penasihat atau inya seperti muallim mau panggil harap, tapi tujuannya menghinakan. Nah, bahkan ia itu di majelis yang banyak orangnya, tujuannya apa? Supaya mereka tertawaan. Mana nawakan siapa? Mana nawakan orang yang berbaju kayak ulama tadi, atau bermain-main. Cuma tujuannya tadi istighfafan, mahinaakan, pulang kenal kayak ketaraan ayam barennya, ilas telang di puntal misalnya. Nah, komis tangan bajunya kenal benar. Cuma tujuannya mahina ulama, mahina. Nah, itu pun murtad juga. Jadi kalau kawat kita menggegayakan nangka ini ya lah, ada kawat. Menuruti mutaba'ah sanam bagus karena cinta ya lah. Cuma aja kayak enggak berbakhir, cinta itu anaknya di dalam hati. Al-mahabbah fil qalb bukan fil lisan ya lah. I love you, I miss you. Ana uhibbak. Nah, itu dimuntong. Aku cinta padamu. Ujar. Tapi itu dimuntong, belum tentu mujur lagi. Nah, ianya cinta itu di dalam hati. Aku hendak lawan ikam ya badannya. Aku hendak lawan ikam ya. Kada tahu ya. Nah, jadi negara cinta itu anaknya dalam hati. Masalah kita menuruti pakaiannya bisa aja, cuma dasarnya cinta. Cuma jangan melalakian karena cinta lawan beginian berjilbab lakiannya. Jangan karena aku cinta lawan ini itu berjilbab, aku berjilbab juga. Begincok ya, karena cinta itu salah kaprah namanya. Salah menganggap cintanya ya kalah. Nah, ada orang ini tadi tujuannya menghinakan, menyambat orang kaltim tadi menyet, menyambat bubuhan kontek lariannya, cuma tujuannya menghina. Nah, sama ini tadi tujuannya menghina. Jadi berpakaian kayak guyon berlucu-lucu supaya orang ketahuan mana nawakan siapa, mana nawakan seorang kayak ulama tadi. Jadi meremehkan namanya. Kita kan ada kegampangan, umpama begamis ada ijazahnya gamis, ya kalau besorban ada ijazah sorban, ya kalau besalindang ada ijazah salindang. Itu namanya ahlu sunnah wal jamaah biarlah. Nah, di dalam apa namanya khutbah nikah, ya kalau Nabi bersabda yang kalau zawajun nisa fa innahunna ya'tina bil mal. Nikahi perempuan-perempuan itu, sesungguhnya mereka perempuan-perempuan itu mendatangkan bagi harta. Nah, jadi saya kong bawi ini banyak duit, dua ikong banyak lagi, tiga ikong banyak lagi, empat ikong banyak lagi harta. Namanya adil.
punya kada adil seikong tambah seikong habis sama honor. Kada sunnah wal jamaah ya. Iya, apa berusaha kompornya apa? Bedanya sesuai dengan sunnah wal jamaah menyingkihi orang berbini itu karena binian tadi fa innahunna yatina bil mal, mereka itu mendatangkan bagi harta, bagi duit. Nah, jadi mungkin hendak berbini jangan ragu-ragu. Salah duitnya, salah duitnya ya. Jangan takutan. Fa innahunna yatina bil mal, mereka perempuan itu berberkat mendatangkan bagi harta. Cuma nikahnya nang bagaimana? Nikahnya nang ada sunnah wal jamaah. Kita ada basic paguruan, minta izin nonton paguruan, ini juga paguruan. Ayo Pak, kamu nak nikah cuma aku dulu orangnya. Ada sini tinggi di sini, pas punya paguruan maaf boleh, kalau sunnah wal jamaah. Coba liar lah, jangan karena apa deh, apa tanya tadi? Kadang mau suruh, kadang penting juga ya diingatkan, orangnya ada turun dari mana? Kadang ingat, kadang karena si longor. Memang tujuannya lillahi ta'ala nikahnya Allah. Jadi alhamdulillah tuh orang nikah tuh ada nih nasihat perkawinan ada. Jadi disuruh berniat oleh si panguluhnya, artinya tujuannya tuh lillahi ta'ala, menjunjung perintah Allah, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bedanya sesuai dengan sunnah jamaah. Asal akun bapak ingat janganlah datang hanya duit. Nah jadi ini tadi bakal lakukan kayak ulama, berpakaian kayak ulama, kayak penceramah, kayak mu'alim, tapi tujuannya untuk menenawakan jamaah, artinya jemaah itu terhibur. Makanya bermain-main, cuma tujuannya istighfafan, menghinakan para ulama, menghinakan para apa ngarannya wa'az, penasihat, pengarangnya tausiah itu menghinakan, tujuannya lawan apa tadi para mu'allim. Au alqa fatwa alimin, atau inya kada memakai fatwa ulama. Nah ini berat, kada memakai fatwa ulama. Biasa kada memakai ya. Cuma kadang-kadang inya tuh kan kada memakai fatwa ulama orang lain, tapi fatwa ulama ini pakainya memakai fatwa aja juga. Aw qala ayyu syai'in hadza syar'u, atau ini berkata buat apa ini syariat, hukum ini buat apa, hukum agama ini buat apa, artinya jadinya kada perlu jadinya meremehkan lawan ilmu syariat ataupun bisa murtad. Wa qasadul istighfafa, dan ia memang tujuannya itu menganggap remeh ilmu syariatnya. Memang kadang-kadang orang yang luput itulah panggilnya hakikat tarsuyah, hakikat aja, tapi ilmu syariat dianggapnya kada penting, kada perlu. Padahal menentukan hakikat itu wujud atau kada di syariat. Pernah ada dikatakan orang itu orang wali. Ada seorang orang mengatakan itu wali. Jadi ada ulama besar dia hendak mengetahui bujur kada orang itu wali atau kada. Diperhatikannya oleh si ulama besar tadi kepada orang yang disebut orang wali tadi. Oh ternyata orang itu kada mutaba'ah lawan Rasulullah, kada mengikuti di antara sunnah Rasulullah. Oh jadi sedikit ini kada wali, karena andai kata orang itu wali pasti ia mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian waman tamanna Allah